kontrakan ini waktu di awal aku mau masuk, kan kita survei dulu dong. Tuh emang agak adem hawanya. Tapi saya pikir waktu itu ya karena belum ada yang nempatin, udah lama kosong gitu kan. Jadi ya udah, saya bilang udah coba aja dicat ulang dulu. Baru udah rapi cat ulang baru kita masuk. Akhirnya kita mutusin buat pindah. Tapi sebelum pindah, itu saya adain buat acara pengajian. Di kontrakan yang lama? Di kontrakan yang baru. Karena kan itu baru banget mau kita tempatin. Saya adain pengajian dulu. Dan di situ yang datang paling saudara, teman-teman deket gitu. Sama kayak reseller yang udah deket gitu kan, sama tetangga. Emang gak banyak, mungkin sekitar 15 orang. Pengajian ini kan kita adain sore. Sekitar jam 4-an sore. Memang pas pengajian ini saya sih ngerasa nggak ada apa-apa dan semuanya lancar sampai selesai gitu. Jadi ya saya bilang bismillah, besok kita udah bisa masuk, karena setelah pengajian saya nggak tidur di situ dulu. Baru besokannya udah ready semua barang masuk, baru saya pindah gitu kan. Jadi saya itu hampir setiap hari selalu ada tamu di rumah, entah ponakan, entah saudara datang, karena kan kita saya orang Jawa tapi saudara udah banyak di sini, dan suami juga orang Betawi, keluarganya semuanya di sini. Jadi sering pada datang ke rumah. Setelah saya mulai pindah kurang lebih 1 minggu, saya baru berasa waktu itu, nah kok sepi banget nih kontrakan, kenapa nggak ada yang datang bertamu? Biasanya tuh tamu selalu ada setiap hari. Nah iseng saya tanya satu-satu. Saya tanya waktu itu ke kakak ipar dulu. Aku WhatsApp kakak ipar, aku tanya, Mbak, kok udah lama nih nggak kesini gitu kan? Emang kenapa? Aku bilang, ya gue nggak bakalan kesana lagi. Emang kenapa? Aku bilang, gue ya habis pulang pengajian dari rumah lu, gue sakit. Kata Mbak, habis itu gue dimimpiin malamnya. Mimpi apaan? Aku bilang, gue didatengin sama nggak tahu sosok apaan tuh, hitam gede, kata Mbak kan. Aku bilang, ya masa iya gitu kan? Aku bilang, bukan kali Mbak, bukan gara-gara di rumah sini, takutnya dia lewat-lewat mana gitu kan. Tapi saya tetap simpen gitu cerita. Terus saya kontak teman lagi. Saya kontak teman ini, temannya suami, karena udah lumayan deket kan, cewek. Dia kan liburnya hari Minggu, jadi pasti Minggu tuh datang ke rumah. Lu masa nggak datang-datang ke sini ya? Aku bilang kan. Gitu. Kemana? Ke kontrakan gua lah, aku bilang. Selama lo di situ gue nggak bakalan datang ke rumah lu. Itu. Emang kenapa sih? Aku bilang kan. Anak gue sakit ya, habis pulang dari sana gitu kan. Udah kayak gitu, guanya dimimpiin. Mimpi apaan? Gue didatengin sama sosok apa kali, genderuwo apa kali, kata dia. Orang gede banget, serem, kata dia gitu kan. Matanya merah. Nah, dari cerita yang pertama sama kedua ini kan hampir mirip. Itu masih saya simpan itu kan. Terus saya nanya lagi ke orang ketiga. Nah, ini reseller saya di ceritanya. Saya iseng nanya, saya kok udah lama nggak kesini, nggak ngambil barang gitu kan. Terus Maria, maaf ya, katanya, bisa nggak kalau COD-nya di luar aja, saya nggak bisa ngambil ke situ. Saya tanya, kenapa? Aku bilang kan, habis pulang dari pengajian itu anak saya langsung sakit Mbak. Udah kayak gitu saya juga dimimpiin gitu. Mimpi ini didatengin orang gede juga, aku bilang kan. Iya, orang yang gede juga, yang hitam begini gitu. Iya, kok Maria tahu? Ini dari 3 orang yang saya tanya, ceritanya semuanya hampir sama. Gitu. Iya Mbak, katanya didatengin, udah aku hampir dicekek, kata dia gitu. Makanya aku nggak berani lagi dah. Untung Maria WhatsApp gitu. Ntar kalau mau ngambil barang ini aja lah, kita COD-an di luar, kata gitu kan. Nah dari situ juga kan saya mikir ya, apa karena kita nggak permisi tapi saya mau masuk juga udah bikin pengajian gitu kan. Saya cerita sama suami kan, suamiku tuh kayak orang yang nggak percaya kayak gitu. Ya udahlah saya biarin aja gitu. Ini kali lagi PSBB, karena waktu itu lagi COVID, lagi PSBB, makanya orang pada nggak mau kesini gitu kan.
oh ya udah iya kali. Nah saya kan di rumah berempat, saya, anak saya, mbak sama suami. Nah sebelumnya kan saya kerja shift-shiftan dong mas, bisa pagi bisa sore. Tapi pas setelah pindah ke situ, memang si mbak ini nggak mau kalau saya masuk sore, karena dia pengennya dia datangnya selalu pagi, sore udah pulang. Biasanya itu sampai jam 9 malam pun nggak kenapa-napa di tempat yang sebelumnya. Nah di sini dia nggak pernah mau sampai maghrib di rumah itu. Dari situ kan saya juga sebenarnya agak mikir gitu kan, ada apa. Cuman si mbak ini nggak mau cerita. Setelah sebulan nempatin di situ, tiba-tiba si mbak ini minta resign dadakan dan nggak ngasih alasan apapun. Akhirnya karena beliau minta resign, ya udah saya setujuin, karena waktu itu juga lagi covid, mungkin buat ngurangin cost, saya keluar dari tempat kerja, saya ngurusin anak sendiri di rumah. Nah si mbak emang dia nggak cerita ketemu apa atau lihat apa di situ atau digangguin apa di situ. Cuman mbak tuh mesen, Bu, kalau di rumah ini kalau bisa sholat ya, gitu. Karena saya juga pas mbak bilang begitu, saya juga agak mikir nih, oh iya, saya dari mulai masukin rumah ini kurang lebih 1 mingguan tuh saya mens sampai 3 minggu dan non-stop. Itu udah kayak orang pendarahan banyak. 3 minggu? Iya. Nggak normal, berarti ada sesuatu aneh. Nah, gitu ya? dari ucapan mbak seperti itu, saya agak mikir, oh iya saya nggak pernah sholat. Akhirnya saya konsul ke dokter, sempat konsul ke dokter, cek darah, terus cek HB, cek kandungan, sampai cek hormon, nggak kenapa-napa nih, nggak ada masalah. Tapi mungkin saya pikir waktu itu ya karena satu, beban pas covid itu, kedua karena saya keluar kerja jadi hormonnya nggak stabil, mungkin pikiran saya di awal. Nah mbaknya udah ngomong kayak gitu, yaudah saya juga bilang kan sama mbak, yaudah mbak coba sampein ke bapak juga, karena suami saya itu nggak pernah mau sholat di rumah. Dia kalau sholat kan senangnya ya maaf, atau memang karena dia kerjanya mobile, dia nggak pernah sholatnya di rumah gitu kan. Yaudah coba ngomong aja sama bapak juga gitu. Iya bu gitu, saya udah nggak bisa kerja lagi di sini gitu kan. Kenapa mbak? Udah saya nggak bisa cerita gitu kan, yang penting saya pamit gitu sampai hari ini aja. Akhirnya yaudah sampai situ saya mulai di rumah kan, karena keluar kerja saya mulai di rumah, baru mulai banyak aktivitas di rumah, karena selama ini kerjaan saya cuma keluar masuk kamar doang kan, ibarat nggak pernah masak, nggak pernah ngapa-ngapain. Nah jadi rumah itu sendiri ini mas, posisinya tuh depan ada halaman buat parkir, terus ada teras, terus ada lorong kecil, sebelah sini kamar saya, sebelah sini kamar mbak. Nah terus agak ke belakang dikit ada ruang kayak ruang makan gitu, yang saya gabung sama ruang TV, ada bangku lah di situ, saya taruh bangku makan. Terus agak ada dua tangga gitu, baru kamar mandi sama dapur. Dan di dapur itu ada kaca jendela lumayan besar, karena di dapur nggak bisa dipasang tirai kan, takut deket kompor kena. I experiment a lot with colors. Beda warna, beda cerita. Dan itu yang bikin warnanya lebih hidup. Bangun takut, yuk. Nah, pas saya udah mulai sering aktivitas di rumah, waktu itu saya lagi nyuapin anak saya siang-siang, sekitar jam 1 siang. Dia sambil nonton TV, saya sambil nyuapin. Saya sambil nyuapin kan kaki saya nggak bisa napak begitu ya, kan agak gantung. Iya karena pendek. Nah pas mau selesai nyuapin itu, mau naruh piring, saya turun dong. Pas turun kok kayak ada lengket-lengket gitu di kaki. Nah pas saya lihat ternyata darah, tapi darahnya ini nempelnya di telapakan doang. Anak saya juga waktu itu teriak, darah gitu. Nah, saya juga heran, ini darah dari mana? Terus saya nelpon suami, sempat waktu itu saya fotoin ke dia, yang masa ada darah di kaki gitu, coba cuci, takutnya ada yang kebeset atau apa gitu kan.
tapi ini lumayan banyak dan tebel nempel Di kaki, di telapak. di lantai. Iya, karena pas lagi napak begitu, lah kok darah semua gitu. Saya bilang sama suami cuman jawabnya, itu kali darah mens, karena kamu kan kalau mens banyak banget gitu. Saya bilang kayaknya nggak mungkin kalau mens tiba-tiba nempelnya di telapakan doang gitu kan, pasti kan kemana-mana gitu kan. Apalagi posisi saya habis duduk. Suami saya nggak percaya kan, padahal udah saya kirimin foto juga, tapi saya agak mikir juga tuh di situ ada apa gitu. Nah terus di hari-hari berikutnya, dan ini kan aku mulai banyak waktu buat anakku tuh sering ngobrol sendiri di kamar, sering ngobrol sendiri. Saya pikir waktu itu karena baru umur 2 tahun, lagi seneng-senengnya ngomong, lagi belajar ngomong komunikasi, ya saya anggap tadinya biasa aja. Terus udah mulai berjalan beberapa hari, dia udah mulai kalau tengah malam tuh tantrum. Jadi anakku kan tiap malam tuh mintanya keluar mulu, setiap jam 12 malam. Nah pas banget suami di rumah nih, saya juga agak pegel juga karena dia tengah malam selalu ngambek tantrum kayak gitu. Saya bilang sama ibu, udah ya coba kita ikutin aja deh gitu. Saya buka pintu, dia langsung lari kabur. Saya ikutin di belakang sama ayahnya. Itu dia lari ke taman yang ada di komplek itu. Jadi saya ngontrak itu di dalam komplek. Tamannya kan banyak pohonan gede gitu ya, saya juga agak serem kan. Saya bilang, dek besok pagi aja ya, temannya bilangin. Saya bilang kan, mainnya besok lagi. Saya bilang, kan udah jam 12 nih, Abi harus tidur. Udah tuh akhirnya saya ajak pulang lagi, dia mau pulang lagi tidur. Tapi saya ngobrol sama ayahnya, ya ini kayaknya udah nggak beres nih. Masa iya tengah malam setiap jam 12 dia minta keluar mau main sama siapa, sedangkan pas kita ikutin nggak ada siapa-siapa di situ. Beda saya coba nanti aku tanya sama ponakannya dia gitu kan, gurunya bisa nggak datang ke rumah. Akhirnya itu malam aku ngobrol sama suami, besokannya gurunya datang sore sekitar jam 4-an habis asar. Habis asar, gurunya ponakan ini datang ke rumah, ngelihat anak saya. Terus saya bilang kan, saya minta tolong, Pak, minta tolong dong, ini dibentengin rumahnya, gitu kan. Sebelumnya sih udah pernah dibikin pengajian, cuman kok kayaknya masih suka ada yang ganggu, gitu kan. Coba tolong dibentengin, sama tolong diliatin anak saya kenapa selalu main sendiri, kayak ngobrol sama orang, tapi nggak ada siapa-siapa. Dan kalau malam selalu ngamuk, minta keluar rumah, katanya ada teman-temannya. Terus akhirnya sama Pak Ustadz ini, yang gurunya ponakan, dia bilang, Bu, anak ibu tuh ada yang nemenin, tapi memang nggak kelihatan. Nah kalau kayak gini makan badan nggak? Karena kan anak kecil kalau tengah malam begadang dulu juga kan nggak bisa gemuk ya Bang ya. Saya bilang begitu, solusinya apa? Ini aja ditutup dulu mata batinnya, boleh nggak gitu. Udah nggak apa-apa, asal yang terbaik gitu kan. Saya minta tolong ditutup mata batinnya. Jadi ustadznya itu datang sebenarnya kan berdua, masuk nggak berapa lama, itu muridnya dia nggak mau masuk lagi di dalam. Dia baru masuk sebentar, tahu-tahu keluar lagi, dan nggak mau masuk sampai terakhir. Sampai ustadz itu selesai bentengin pun dia nggak mau masuk ke dalam rumah. Tapi muridnya ini nggak cerita ada apa atau gimana, enggak. Nah setelah selesai nutup mata batinnya anakku, terus udah selesai bentengin, saya pikir udah clear, waktu itu udah nggak bakalan ada gangguan lagi gitu kan di rumah itu. Nah ternyata dari situ malah lebih parah. Kayaknya mungkin ada yang nggak terima atau gimana, saya juga nggak tahu. Jadi pernah kejadian malam-malam itu sama. Karena ini udah mimpi yang kedua, dan mulai agak aneh. Kok mimpinya sama? Tapi posisinya kayak, entah itu kayak gambar di zoom atau sayanya yang maju gitu loh, mulai agak deket.
Itu yang kedua, saya belum cerita sama suami. Terus malam berikutnya itu mungkin saya kalau tidur kan biasa sekitar jam 10 jam 11 itu saya tidur pas kebetulan suami lagi ada di rumah. Itu jam-jam sekitar jam 10 jam 11-an. Saya tidur, saya mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Saya melihat sosok perempuan di bawah pohon tapi nangis. Karena mulai posisinya agak kejam lagi dikit, jadi agak deket. Saya ngeliat dia lagi nangis di situ. Saya agak kebangun gitu kan. Habis mimpi saya kebangun, astagfirullahaladzim. Ya, masa aku mimpi 3 kali berturut-turut mimpinya sama. Aku bilang kan, mimpinya sama, aku ngeliat cewek di bawah pohonnya. Aku gituin. Ya, kamu gak baca doa kali. Suamiku cuma bilang begitu. Coba kamu wudhu dulu aja baru tidur gitu. Oh iya kali tadi aku lupa. Aku bilang, nah saya ke kamar mandi lah habis itu kan, niatnya mau wudhu. Jadi kan kamar mandi sama dapur kan sebelah-sebelahan. Nah di dapur kan ada jendela kaca. Pas saya mau ke kamar mandi, saya ngelihat di jendela kaca itu ada cewek yang tadi saya impiin. Tapi memang nggak ngeluarin suara, nggak ngapa-ngapain, cuman diem ngeliatin, merinding, diem ngeliatin saya doang. Ngeliat begitu ya saya kantor kan bang, langsung balik lagi ke kamar kan. Saya cerita sama suami kan, ya masa aku ngeliat orang yang di mimpi. Dia bilang, ya itu kali masih ke bawah, kata dia kan, masih ke bawah kali sampai ini kamu kebayang-bayang gitu dari mimpi itu. Jadi saya juga cuma mikir masa iya gitu kan. Terus sama saya kan emang gak percaya mimpi itu kan. Besokannya lagi, ya biasa setiap malam kan tidur ya. Tidur jam 10, jam 11-an udah tidur. Nah yang keempat ini, dia mulai ada komunikasi bang. Dan posisi